Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Said Susilo Nugroho MSc. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, saya Fahrial Fahmi, mahasiswa MMFEB UGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh IWOM pada Kepercayaan, Kesadaran Merek, dan Ekuitas Merek. Sekarang, anak muda di Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya berinvestasi. Menurut pengertiannya, investasi adalah kegiatan memasukkan modal ke dalam aktiva yang kemudian hasilnya dapat dinikmati di masa yang akan datang. Investasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Contoh instrumen investasi langsung seperti misalnya saham, deposito, dan obligasi. Contoh instrumen investasi tidak langsung seperti misalnya reksadana. Dalam penelitian ini, yang lebih di-highlight adalah reksadana berbasis fintech. Saat ini, reksadana kian diminati oleh para investor baru maupun kecil, karena harganya yang murah, terjangkau, dan modal dikelola oleh manajer investasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan total aset under management. Di tahun 2009, total AUM yang dikelola adalah sebesar 112 triliun rupiah. Kemudian, di tahun 2018, total AUM yang dikelola meningkat signifikan menjadi sebesar 505 triliun rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 350,1% total aset yang dikelola oleh para agen pemegang efek reksadana selama 10 tahun. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, tanggal 8 Agustus 1995, Pasal 1 Ayat 27, menyatakan bahwa reksadana sebagai instrumen untuk mengumpulkan uang dari komunitas investor bagi manajer investasi untuk berinvestasi dalam portfolio efek. Di Indonesia, reksadana yang paling diminati adalah reksadana saham, reksadana terproteksi, dan reksadana pendapatan tetap. Walaupun reksadana kian diminati, namun tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia hanya sebesar 38,03% pada tahun 2019. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menargetkan tingkat literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2024 naik menjadi 90%. Target tersebut dapat terwujud dengan hadirnya fintech atau financial technology. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan fintech sebagai inovasi penggunaan teknologi di industri jasa keuangan. Menurut Dorfleitner dan Hornuth 2017, fintech terbagi atas 4 jenis untuk kegiatan investasi, termasuk dalam kategori aset management. Pada tahun 2017, transaksi yang dilakukan pada platform fintech di Indonesia senilai 15 miliar dolar. Sebanyak 17% transaksi tersebut bersumber dari sektor investasi. Diperkirakan nilai ini akan terus bertumbuh. Daily Social melakukan survei fintech per investasi berdasarkan total awareness, top of mind, dan unaided awareness. Berdasarkan kategori total awareness, Bareksa menempati posisi pertama. Lebih lanjut, berdasarkan kategori top of mind, Tokopedia menempati posisi pertama. Namun, hanya 2 fintech yang total awareness-nya di atas 50%. Rendahnya brand awareness perusahaan tersebut dapat disebabkan karena 47,5% masyarakat Indonesia belum mengetahui apa itu fintech. Hanya sebanyak 8,3% masyarakat Indonesia yang sangat mengerti dan tahu mengenai fintech. Sosial media dapat menjadi tools untuk meningkatkan awareness. Baik pemerintah maupun perusahaan mencoba untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Sebanyak 59% masyarakat Indonesia sudah menggunakan media sosial. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan sebanyak 12 juta lebih pengguna media sosial di Indonesia. Media sosial didominasi oleh pengguna yang berusia 18-34 tahun. Platform media sosial yang paling banyak digunakan yaitu YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok. Masifnya pengguna media sosial di Indonesia merupakan sebuah kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas branding agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap merek. Adanya perbedaan karakteristik kepribadian menghadirkan respon yang berbeda antar setiap pengguna media sosial terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pengguna media sosial memiliki kecenderungan untuk menerima atau berbagi konten, dalam konteks ini IWOM, dengan anggota jaringan lainnya agar dapat membentuk modal sosial. Media sosial mengubah cara konsumen mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Media sosial menjadi tempat bagi warganet untuk dapat mengunggah konten yang mereka inginkan. IWOM memainkan peran penting dalam mengekspresikan kepuasan merek di media sosial dan berdampak pada kesadaran merek, citra merek, loyalitas merek, kualitas yang dirasakan, kepercayaan merek, dan asosiasi merek. Kegiatan pemasaran media sosial berpengaruh positif pada ekuitas merek menurut CEO dan Park 2017.
Kegiatan pemasaran melalui media sosial merupakan sesuatu yang dapat berkontribusi besar pada ekuitas merek, baik itu kesadaran merek dan citra merek. Berikut adalah hasil mini survei yang dilakukan. Bagaimana peran media sosial pada konteks IWOM memengaruhi kepercayaan dan merek. Ekuitas merek merupakan aset tidak terwujud perusahaan. Seluruh aset tidak terwujud biasanya dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Apabila aset tidak terwujud semakin meningkat, maka value dari perusahaan pun akan meningkat pula. Di era media sosial, kini semakin sulit untuk mengontrol ekuitas merek. Pengguna dapat dengan bebas mengunggah konten untuk membicarakan suatu merek. Pengguna media sosial memiliki karakteristik yang bermacam-macam, baik kepribadian, modal sosial, dan cara mereka mengadopsi informasi, sehingga akan menghasilkan sebuah IWOM. Cara konsumen atau pengguna media sosial untuk mengonsumsi konten itu berbeda-beda, di mana dapat menghasilkan persepsi yang berbeda dan menimbulkan respon yang berbeda juga. Pada tahun 2025, diperkirakan akan ada sekitar 256,1 juta pengguna media sosial di Indonesia. Angka tersebut naik dari 184,76 juta pada tahun 2019. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, berikut adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Solis mendefinisikan media sosial sebagai alat yang digunakan pengguna untuk berbagi konten, profil, pendapat, wawasan, pengalaman, perspektif, dan media itu sendiri, sehingga memfasilitasi percakapan dan interaksi daring antar kelompok orang. Larson dan Bass mendefinisikan kepribadian sebagai ciri dan mekanisme psikologis dalam individu yang terorganisir dan relatif bertahan. Mekanisme tersebut dapat mengaruhi interaksi dan adaptasinya terhadap lingkungan interaksi psikis, fisik, dan sosial. Putnam mendefinisikan model sosial mengacu pada ciri-ciri organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan secara terkoordinir. Model sosial terbagi atas dua jenis, yaitu model sosial keterdukungan dan model sosial keterhubungan. Steyer dan Reynolds mendefinisikan informasi sebagai kumpulan fakta yang diatur sedemikian rupa, sehingga memiliki nilai tambah di luar fakta individu. Informasi tersebut terdiri dari kredibilitas informasi, kualitas informasi, dan kuantitas informasi. IWOM merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh calon konsumen, atau mantan konsumen mengenai suatu produk atau perusahaan yang dapat diakses oleh banyak orang maupun lembaga melalui internet. Kepercayaan merek merupakan harapan didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa merek memiliki kualitas spesifik yang membuat konsisten, kompeten, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Ekuitas merek terdiri atas dua jenis. Pertama, kesadaran merek, dan kedua, citra merek. Kesadaran merek berkaitan dengan kemungkinan bahwa sebuah nama merek akan muncul di dalam benak konsumen. Sedangkan citra merek didefinisikan sebagai persepsi tentang suatu merek sebagaimana tercermin dalam asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Kepribadian adalah faktor yang dapat mengaruhi individu untuk menggunakan media sosial serta menghasilkan konten. Modal sosial menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penggunaan media sosial. Karakteristik informasi dapat memengaruhi perilaku untuk berbagi informasi di media sosial. Ulasan daring dapat memengaruhi penilaian konsumen terhadap kepercayaan, kesadaran merek, dan ekuitas merek. Kepercayaan terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan ekuitas merek. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut. Berikut adalah model penelitian yang diadaptasi dari penelitian Seo et al. Tahun 2020. Strategi riset yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Instrumen riset yang digunakan yaitu kuesioner dengan 5-point skala Likert. Kuesioner disebarkan secara daring melalui platform media sosial. Objek riset yaitu perusahaan-perusahaan fintech yang menjual reksadana. Kriteria responden pada riset ini yaitu pengguna media sosial menggunakan fintech lebih dari 6 bulan, berusia antara 18 sampai 34 tahun. Ukuran sampel yang dibutuhkan minimal 200 responden. Lokasi riset terdiri dari kota Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Metode pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan pendekatan SEM dengan bantuan perangkat lunak Amos. Berikut adalah profil responden dalam penelitian ini. Mayoritas responden didominasi berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 173. Responden yang berusia antara 22 sampai 25 tahun paling banyak menggunakan aplikasi fintech, yaitu sebesar 127. Mayoritas responden berada di Yogyakarta. Kebanyakan responden bekerja sebagai pegawai operasional dengan jumlah 123. Mayoritas pendidikan terakhir responden yaitu S1 sebanyak 195. Berikut adalah analisis profil perilaku responden. Mayoritas responden mengeluarkan uang per bulan di luar angsuran atau cicilan sebesar Rp1.500.000 sampai Rp3.500.000 dengan jumlah sebanyak 114. Reksadana yang paling banyak dibeli yaitu reksadana pasar uang dengan total pilihan sebanyak 284. Sebanyak 304 responden memilih Bibit sebagai perusahaan aplikasi fintech yang paling dikenali.
Dan juga, Bibit adalah perusahaan aplikasi fintech yang paling banyak digunakan oleh responden, yaitu sebanyak 253. Sebanyak 152 responden melakukan transaksi reksadana 3-4 kali dalam 6 bulan terakhir. Dalam 6 bulan terakhir, responden rata-rata menginvestasikan uangnya sebanyak Rp250.000 sampai Rp500.000 dengan jumlah responden paling banyak yaitu sebesar 108 responden. Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui seberapa valid dan dapat diandalkannya instrumen penelitian. Uji validitas konstruk dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan confirmatory factor analysis. Metode untuk menentukan kesesuaian analisis faktor dengan menguji keseluruhan matriks korelasi yaitu Bartlett Sphericity dan Measure of Sampling Adequacy. Hasil uji KMO dan Bartlett Test menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini valid karena nilainya lebih dari 0,5. Kemudian, setelah dilakukan analisis faktor, maka dapat dilihat bahwa masing-masing variabel beserta indikatornya mengelompok pada faktor sesuai dengan variabelnya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan memiliki hasil yang konsisten. Reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan uji Cronbach-Alpha. Apabila nilai Cronbach-Alpha di atas 0,7, maka dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini reliable. Didapatkan hasil bahwa seluruh variabel dinyatakan reliable karena nilai yang didapatkan secara keseluruhan lebih dari 0,7. Pada hasil uji normalitas, apabila dilihat secara univariat, maka terdapat data yang tidak terdistribusi secara normal. Hal itu dikarenakan ada beberapa item variabel yang tidak berada pada rentang nilai kritis plus atau minus 1,96. Apabila data dilihat secara multivariat, maka dapat dikatakan data tidak terdistribusi secara normal karena memiliki nilai multivariat sebesar 3,543. Nilai tersebut tidak berada pada rentang nilai kritis positif atau negatif 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada tabel 4.1 tidak memenuhi kriteria distribusi normal, sehingga perlu dilakukan uji outlier. Outliers merupakan nilai ekstrim pada satu atau lebih variabel yang dapat menyebabkan data menjadi tidak normal. Pada uji outlier, terdapat 12 responden yang memiliki nilai Mahalanobis d-squared lebih dari nilai multivariate outliers yang ditetapkan yaitu 80,077. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan pada perangkat lunak Microsoft Excel. Setelah dilakukan uji outliers yang ketiga kalinya, tidak ditemukan data yang bersifat outliers. Statistik deskriptif menggambarkan hasil dari jawaban responden pada kuesioner yang diwakilkan melalui butir pernyataan yang didapat dari indikator variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh nilai standar deviasi pada variabel penelitian ini memiliki nilai di atas 0,5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data dari para responden memiliki data yang bervariatif dan tidak homogen. Matriks korelasi dibuat untuk mengetahui hubungan antar variabel. Pada tabel 4.4 memperlihatkan bahwa hubungan variabel satu dengan variabel lainnya menunjukkan hasil yang positif. Hubungan variabel dalam tabel 4.4 berkorelasi satu arah. Hal tersebut disebabkan karena variabel memiliki hubungan yang positif, serta memiliki nilai korelasi persen sebesar 1. Uji ketepatan model dilakukan untuk menghitung ketepatan model atau sebaik apa model tersebut menghasilkan covariance di antara variabel indikator. Sebuah model penelitian dapat dikatakan tepat atau sesuai apabila setidaknya terdapat 3-4 indeks yang memiliki nilai baik. Dalam penelitian ini, terdapat 5 indeks dengan kategori buruk, yaitu Chi-square, GFI, NFI, AGFI, dan PNFI. Selain itu, terdapat 4 indeks dengan kategori baik, yaitu RMC, TLI, CFI, dan CMNDF. Maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini dapat dikatakan tepat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan agar dapat mengevaluasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hipotesis 0 akan ditolak apabila H0 memiliki nilai critical ratio lebih dari 1,96 dengan nilai probabilitas atau p-value kurang dari 0,05. Namun, apabila hipotesis 0 memiliki nilai critical ratio kurang dari 1,96 dengan nilai probabilitas atau p-value lebih dari 0,05, maka H0 akan diterima. Dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa terdapat 5 hipotesis yang terdukung dan 2 hipotesis yang tidak terdukung. 2 hipotesis yang tidak terdukung tersebut yaitu H5 dan H7. Hipotesis tersebut menjadi tidak terdukung karena memiliki nilai critical ratio kurang dari 1,96 dengan nilai probabilitas atau p-value lebih dari 0,05. Masuk pada kesimpulan, setelah melalui beberapa uji seperti uji normalitas, uji outlier, uji hipotesis, dan uji ketepatan model, ditemukan bahwa ada sebanyak 2 hipotesis yang tidak didukung dari total 8 hipotesis. Hipotesis yang didukung dalam penelitian ini yaitu H1, H2, H3, H4, H6, dan H8. Sedangkan hipotesis yang tidak didukung yaitu H5 dan H7. Pada hasil uji H5, tidak terdukungnya hipotesis
tersebut selain dikarenakan adanya perbedaan setting riset dengan penelitian yang direplikasi. Penyebab tidak didukungnya hipotesis ini karena konsumen tidak bergantung pada komunikasi merek media sosial yang dibuat oleh pengguna. Ketika terlalu banyak konten media sosial yang dihasilkan oleh pengguna, maka kesadaran konsumen terhadap suatu merek akan menurun karena mereka mendapatkan konten dari pengguna lain. Selain itu, dapat disebabkan juga pengguna mengunggah konten dalam kuantitas yang banyak mengenai merek. Konsumen akan menjadi bimbang apabila terlalu banyak informasi yang tersedia karena mereka terlalu banyak terpapar informasi. Pada hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh pada kesadaran merek, maka hipotesis tidak didukung. Hasil uji hipotesis ini mencoba mencari bukti empiris yang mendukung tidak terdukung pada penelitian ini. Namun, tidak ditemukannya ada bukti empiris yang menyatakan kepercayaan merek tidak mempengaruhi kesadaran merek. Selain itu, hipotesis ini memiliki temuan yang berbeda dengan penelitian dari Seo et al. 2020. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan pada setting riset seperti perbedaan pada objek penelitian, perbedaan tahun penelitian, perbedaan demografi responden, perbedaan metode dalam pengumpulan sampel, perbedaan lokasi penelitian, perbedaan tingkat pendidikan, dan perbedaan waktu konsumsi produk. Setelah didapatkan kesimpulan, berikut merupakan implikasi manajerial yang kiranya dapat diterapkan oleh pihak-pihak eksternal. Pertama, perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada tim pemasaran media sosial perusahaan fintech untuk dapat memahami karakteristik kepribadian konsumennya. Hal ini bertujuan untuk mengelompokkan konsumen dan calon konsumen sebagai fungsi dari kepribadian mereka. Dengan begitu, tim pemasaran media sosial perusahaan tersebut dapat membuat konten yang dapat disukai oleh konsumen sesuai dengan target marketnya. Kedua, perusahaan dapat membuat wadah diskusi daring secara resmi yang dapat membantu calon konsumen agar dapat memahami investasi reksadana, atau bahkan memfasilitasi konsumen untuk mendiskusikan reksadana antar pengguna lainnya, seperti misalnya penggunaan Facebook Group, Google Plus Communities, LinkedIn Group, Telegram Group, Twitter Base, dan Discord. Ketiga, perusahaan-perusahaan fintech dapat memberikan informasi yang bersifat objektif, akurat, relevan, berkualitas, lengkap, mudah untuk dimengerti, mudah untuk diakses, mudah untuk dibagikan, dan dapat dipercaya untuk konsumen maupun calon konsumen. Dengan begitu, pengguna fintech dapat dengan mudah untuk berbagi konten dengan pengguna yang bersumber dari perusahaan fintech itu sendiri. Keempat, perusahaan dapat memerhatikan ulasan daring konsumen mengenai produk mereka serta menyajikan konten yang edukatif mengenai investasi reksadana, konten yang menghibur, testimonial reksadana, informasi terkini mengenai reksadana, bersifat konsisten dan relevan terkait investasi reksadana. Dengan begitu, pengguna aplikasi fintech akan mengandalkan informasi dari perusahaan karena dianggap informasi tersebut lengkap dan kredibel. Informasi yang berkualitas serta kredibel dapat mengurangi ketidakpastian dan risiko untuk konsumen saat hendak melakukan transaksi secara daring. Kelima, perusahaan-perusahaan fintech tidak harus menyediakan banyak informasi kepada konsumen. Cukup informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh konsumen. Salah satu caranya seperti memberikan konten visual yang menarik, memberikan edukasi pentingnya menabung reksadana, keuntungan berinvestasi reksadana di perusahaan tersebut, mengadakan sesi Q&A atau question and answer dari perusahaan, memberikan simulasi perhitungan investasi reksadana, memberikan testimoni ada investor yang berhasil mendapatkan keuntungan besar dari hasil investasi reksadana, mengadakan kuis untuk meningkatkan literasi keuangan, dan lainnya. Keenam, perusahaan dapat memperbarui user interface atau UI yang mudah dipahami dan menarik sehingga dapat meningkatkan user experience atau UX. Selain itu, perusahaan dapat menciptakan fitur gamifikasi, simulasi investasi, dan kalkulator investasi yang dapat memudahkan dan menarik minat konsumen untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ketujuh, perusahaan-perusahaan fintech dapat terlebih dahulu meningkatkan kesadaran merek, lalu kemudian secara perlahan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek. Dengan meningkatnya kesadaran merek konsumen, maka hal tersebut akan membuat konsumen untuk mempertimbangkan merek tersebut dalam proses keputusan pembeliannya. Kedelapan, perusahaan-perusahaan fintech juga dapat menambahkan fitur keamanan berupa autentikasi dua faktor. Mencari pengguna media sosial yang memiliki asosiasi kuat dengan anggota komunitas untuk merekomendasikan produk atau merek, menyediakan konten-konten yang relevan, berkualitas, terpercaya, dan terbaru kepada konsumen. Dengan begitu, maka hal tersebut dapat menarik dan meningkatkan kepercayaan, citra merek, dan niat beli konsumen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait penelitian saya. Terima kasih, semoga Bapak dan Ibu dosen sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.